Di tahun 2024 desain iPhone aduh gila sih makin miris banget gue. Makin miris parah. Sebenarnya gini loh, gini. Apple tuh inovasi dalam sisi hal desain tuh sekarang kayak cupu banget ya kan. Lu setuju gak sih sama gue sampai-sampai ya kan model begini iPhone-nya lagi lu liat model kayak gini-gini tuh itu tiruannya tuh udah banyak banget. Apalagi dengan boba kayak gini. Nggak ada gitu kata-kata kreatif gitu dari Apple. Malah ditambahin titaniuman ya kan, malah ditambahin warna-warna baru, tapi it's okay lah ya, mereka yang buat ya kan, gue bisa apa sih ya kan. Tapi gemes saya gitu ngelihatnya ketika desain-desain handphone murah tuh udah kayak iPhone semua gitu. Bukan apa-apa ya, bukannya gimana-gimana, bosan ngeliatnya, boring parah. Gua beli iPhone kayak gitu, ngelihat orang-orang pakai iPhone juga kayak gitu semua ya kan, ngelihat orang-orang yang beli yang bukan iPhone juga banyak yang mirip kayak iPhone. Jadi gimana ya? Everything semuanya kayak iPhone. Oke. Perkenalkan, ini adalah Itel P55 yang paling apa ya? Menyiplak-nyiplak si Apple banget, gila. Gue kayak sampai kehabisan kata-kata terhadap HP ini. Gue pikir ya, Itel tuh udah paling klimaks mentok to the top level yang mirip kayak iPhone tuh Itel S23 Plus yang kayak gue pegang ini dengan kamera bobanya ya kan gede-gede dan karakter handphonenya dari jauh apalagi kalau pakai softcase tuh bener-bener siluetnya tuh sekilas kayak iPhone gitu. Tapi ternyata gue salah setelah gue megang handphone yang bukan si Itel S23 Plus ini. Tapi gue akuin ya, Itel S23 Plus ini benar-benar dari jauh itu benar-benar kayak lu pakai iPhone. Sampai-sampai gue tuh udah sempat gue bikin videonya tuh ya kan, gue bandingin sama iPhone 15 Pro yang gue pakai, dan bobanya iPhone 15 Pro tuh udah nggak ada apa-apanya cuy. Jadi lu tuh kayak punya handphone boba tuh kayak udah biasa aja gitu di tahun 2024 ya kan. Tapi ini handphone setelah gue pegang HP ini yang paling mirip sih, gila sih. Ini yang paling ini nggak pakai babi bu bebo ya, nggak pakai gila. Sumpah swear. Gue pikir dari produk Redmi juga udah mirip ya kan, Redmi 12 yang kayak gue pegang kemarin. Ternyata ini jauh-jauh lebih nampol lagi. Ini benar-benar seakan-akan gue lagi megang seri iPhone terbaru. Gila ya, dengan dimensi kotak ya, dengan ada kamera bobanya kayak gini. Apalagi dipakein softcase ya, ini gak kelihatan banget. Jadi gini, di tahun 2024 untuk kamera model boba adalah hal yang sangat monoton, hal yang familiar, ya kan, hal yang umum sekarang. Jadi nggak ada tuh yang bisa dibangga-banggakan ketika kita megang kamera boba. Ya udah sih, Android murah boba, Android agak mahal juga ada yang boba. Oke, kita fokus ke handphone ini. Handphone ini tuh kalau dari samping tuh anjir lah, siluet iPhone parah sih. Lalu mulai dari flat di layar ya, kotaknya. Terus ada tonjolan kameranya dikit meskipun nggak sebampi iPhone ya, nggak setebal iPhone, tapi lo bisa lihat ini benar-benar siluet iPhone. Nah, untuk di bagian bawahnya ada port buat jack audio, ada lubang mikrofon, lubang speaker, dan lubang untuk ngecas USB Type C. Ya anjay. Dan sekarang iPhone yang paling baru juga udah Type C juga. Udahlah, udah makin mirip aja gitu, kayak gimana ya gue ngebedainnya ya. Sekarang tuh lu beli iPhone berarti lu beli desain Android juga gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Dan sekarang lebih parah lagi. Dynamic Island, Spooky Mak Dynamic Island itu sekarang udah hadir di HP-HP 1 jutaan. Jadi itu udah bukan sesuatu hal yang wah gitu ya kan. Gue gak tahu ya kalau ketika Apple tuh nanti ngerilis iPhone 16 kalau benar-benar sama kayak 15 Pro kayaknya fix sih. Gue belinya tuh kayak nggak niat banget. Gue beli iPhone 15 Pro ya telat parah kan, kayak niat-niat enggak karena desainnya tuh bosan gue ngelihatnya. Dan apalagi HP-HP yang murah, Android murah kayak lagi lu lihat ini udah ada skema Dynamic Island. Jadi kalau dibandingkan dengan iPhone apa ya? Gimana ya? By the way, ini video lebih ke spesifik, kita ngomongin soal gibah soal desain lah ya. Oke, sekarang gue fokus ke handphone ini. Dengan desain seperti iPhone ini, apa sih yang dirasakan? Satu hal yang harus gue notice ya, di tahun 2024 ada lu orang di luaran sana, teruntuk kalian yang lagi nontonin video gue ini, ada kepikiran di otak kalian untuk beli iPhone replika, tandanya goblok. Ya, tinggal beli aja HP yang mirip kayak iPhone yang merek-merek yang cukup oke. Contoh, Redmi dengan ada Redmi 12 mirip iPhone. Ya kan, Itel dengan adanya Itel P55 super duper mirip iPhone. Kayak yang lagi lu lihat ini.
So kayak nggak ada alasan gitu lo, kecuali orang yang bener-bener fake sih ya, bener-bener pengen kelihatan mungkin Starboy megang iPhone, ada logo Apple, ada bobanya, tapi wah susah sih. Mendingan lu beli yang handphone kayak gini udah ada bobanya, lu pakein softcase sekilas kayak iPhone. Nah sekarang ngomongin build quality-nya, bahan ini semuanya plastik ya. Kayak lu nggak bisa menemukan material yang dimana lu bisa bilang mewah di handphone ini. Apakah salah? Tidak. Handphone ini harganya sejuta cuy, sejutaan di market, sejutaan lu dapat HP baru gitu. Jadi menurut gue kayak nggak bisa dipersalahkan juga, ya yang ada lu yang salah gitu. Kalau lu mau terlihat mewah bahannya ketika lu pegang di material, kayak ada stainlessnya, kayak besi bening, ada kaca gitu. Lu jangan beli handphone baru yang sejuta, minggat, beda market gitu ya kan. Nah kalau buat tombol-tombol ya, tombol volume up down, tombol power, ini sumpah sih, ini berasa banget HP murah. Kliki-klikinya tuh mendem banget. Mendem banget. Seakan-akan tuh kayak gimana ya? Gue bisa menggambarkan kalau lu neken tombol power di Itel P55 ini seakan-akan lu kayak pakai handphone yang tombol powernya tuh udah mendem. Itu yang gue rasakan ya. Sampai sekarang gue masih belum terbiasa sih. Nggak tahu ya kalau lu ngerasa aneh apa enggak, tapi buat gue sih ini aneh ya. Nah ngomongin soal layar, kualitas layarnya yang gue rasakan oke lah, sesuai lah dengan harganya. Nggak terlalu ngejual layar yang OLED dan lain-lain. Man, come on, ini harganya sejutaan gitu ya kan. Dan RAM-nya dengan pergimik-gimik RAM-nya 24 GB gitu, kayak susah sih gue ngejelasinnya lagi, udah lah ya. Udah sampai heran gue. Kadang gue kalau bikin konten gini, kadang gue kayak semi-semi sakit perut lah, anjir apa sih. Oke, sekarang ngomongin kok soal kameranya. Dengan desain kamera boba, apakah benar-benar bisa mirip iPhone? Ini kemajuan sih. Kalau gue bilang ini kemajuan, kalau kita bandingkan dengan Itel S23 yang biasa, kita bandingkan juga lah dengan Itel S23 Plus yang terakhir gue pegang juga yang harga 2 juta. Handphone ini jauh lebih worth it sih kameranya. Kameranya jauh lebih manusiawi. Ini jauh lebih kamera ya. Hasil jepretannya itu nggak terlalu terkesan kamera HP murah. Ini gue kasih lihat. Nah, lu bisa lihat ini hasil jepretan dari Itel P55. Kalau seandainya bandingkan sama Itel yang lebih mahal dari handphone ini, dari Itel yang lagi gue pegang ini, contoh kayak Itel S23 Plus, perbedaan yang paling berasa adalah ketajaman hasil jepretannya. Menurut gue ini menang. Kayak lebih gurih gitu, lebih tajam gitu hasil jepretannya. Kalau ngomongin soal kamera, menurut gue ini poin plus ketimbang generasi Itel sebelumnya. I don't know, mungkin Itel kayak ada improvisasi terhadap hardware modul kameranya. Nah, kesimpulan gue kalau lo megang HP ini sekilas bener-bener kalau dipegang lo tuh bisa apa ya, bisa mensimulasikan lo lagi megang iPhone, apalagi lo pakai softcase, hardcase gitu yang ketutup full yang cuma kelihatan kamera bobanya aja. Dan ngomongin soal desain yang lo dapat dari handphone ini yang bener-bener mirip iPhone, cuman karakter ketika dipegang ini karakter HP murah. Lo bisa lihat ini dari bagian bezelnya. Ini kayak bukan kayak ya, emang bahan murah ya. Yang dimana tuh kayak gue nggak tahu ya ini dicat semprot apa cat celup gitu, I don't really need to know ya. Tapi yang jelas ini kayak bahan plastik mainan murah-murah gitu. Gimana sih gue ngejelasin ya? Pokoknya ini bahan yang benar-benar berasa murah dipegang. Tapi bisakah dikomplain? Enggak, ini HP murah cuy. Mau gimana gitu. Tapi kalau seandainya harga sejutaan, bagian bezelnya ini nggak di painting kayak plastik murah gini, menurut gue ini bakal jadi nilai plus banget ya, bakal kelihatan mewah banget lah ini HP. Tapi sayangnya handphone ini bezelnya cuman kayak dicat gitu, jadi nggak ada kesan kayak steel atau apapun itu. Nah kalau dari samping lo bisa lihat ini modul kameranya nggak nonjol ya, maksudnya lensa kameranya nggak tebel. Artinya intinya ini kamera boba doang, modulnya kecil. Karena nggak sampai nonjol keluar-keluar kayak iPhone aslinya. Tapi itu juga nggak bisa dikomplain lah untuk modul kameranya, karena mengingat nih harga udah murah juga. Oke, kesimpulan gua handphone ini oke-oke aja sih buat dibeli di tahun 2024 dan speknya oke-oke juga sih menurut gue. Tapi kalau soal desain balik lagi lah ke selera. Tapi kalau buat lo yang pengen gaya nih handphone ya lumayan lah, keren.